warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati Ungkap SPDI. Saya guru fikih unit kerja Madrasah Aliyah Swasta Al-Mujahidin Wainib, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kecamatan Sulawesi Selatan. Visi madrasah: terbentuknya generasi muslim yang beriman, berilmu dan beramal soleh, serta memiliki daya saing dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki keahlian pada bidang tertentu. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023 LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Pada hari ini, Senin 27 November 2023 pukul 8.00 waktu Indonesia Timur, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIL, praktek pembelajaran secara luring di Madrasah Aliyah Swasta Al-Mujahidin Wainib, Kecamatan Sulawesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semua sehat? Sehat. Sebelum kita belajar, tolong rapikan meja dulu. Rapikan meja, duduk yang rapi. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu Ansen, Asli Sabsuha, Agung Sabsuha, Ada Bu. Ahmad Malari. Adi. Ya, baik. Ketua kelas, sebelum kita belajar, doa untuk kita belajar pada pagi hari ini. Sama sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, dengan doa belajar tadi, kita sama-sama dengan ibu kita membacakan surat Al-Maun ya. Surat Ar-Ra'aital Ladzi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Ra'aital Ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. La yahuddu ala ta'amil miskin. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Wailul musallin. Wailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Yamna'unal ma'un. Yamna'unal ma'un. Nana tahu surat tadi dia berkaitan tentang apa ya? Tentang kita tidak boleh mengkafir anak ya, yatim. Ya. Jadi sebelum kita belajar, teman kita minggu kemarin karena ibu belajar tentang apa ya? Rukun Islam yang kedua. Itu apa? Mengerjakan ya, itu karakteristik ibadah ya. Ya. Kalau rukun Islam yang keempat, mengeluarkan zakat apa? Zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah dan zakat kita dibagi seberapa? Zakat apa itu? Dengan zakat fitrah. Ya. Terus zakat mal itu apa saja yang disebut zakat mal? Berupa Benda. iya, harta benda yang kita keluarkan. Ya. Terus kalau zakat fitrah berupa apa? Berupa makanan. Berupa makanan apa?
Pisang. Gandum. Apa lagi? Kuning. Ya. Beda. Sagu. Ya. Kalau sudah di sepeda itu sudah diolah ya. Sagu. Ya. Pintar-pintar semua. Aku pintar-pintar semua. Kemudian sebelum kita belajar, Ibu mengingatkan kepada kalian bahwa belajar itu tidak mengenal lelah ya. Ya. Belajar itu dimanapun, kapanpun, ketika ada waktu kita tetap belajar. Baca apa saja yang kita lihat, yang kita dapat ya. Supaya karena ilmu pengetahuan yang kita banyak dapat itu di mana? Membaca itu seperti perpustakaan yang tidak akan pernah lupa ya. Ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan pembelajaran kita pada hari ini tentang zakat dan hikmahnya ya. Sebelum kita pelajari zakat dan hikmahnya, perhatikan dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan dari pembelajaran kita adalah ya, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan zakat dalam Islam dengan benar. Itu tujuan kita ya hari ini ya. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam zakat, syarat-syarat dan hikmahnya ya. Kemudian peserta didik dapat menunjukkan penerapan zakat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian metode dalam pembelajaran kita hari ini adalah metode berbasis learning ya, cooperative learning ya, make a teach ya, mencocokkan dari apa yang kita kerjakan hari ini, mencocokkan ya. Nah, kemudian ibu akan peserta didik melihat slide yang akan saya tampilkan. Kemudian video dari pembelajaran yang saya akan tampilkan kalian harus perhatikan. Kemudian ada ibu akan membagikan menjadi 3 kelompok dan masing-masing kelompoknya akan mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Satu orang akan mewakili. Ya, pengertian dari zakat ya. Zakat itu dari kata ajaka, perhatikan. Ajaka yang artinya bertambah, tumbuh dan berkembang. Kemudian setelah itu pengertian zakat, kemudian ada tujuan zakat. Nah, tujuan zakat apa? Berbagi dengan orang miskin, mengadakan zakat dari zakat, menjadikan diri kita lebih bersih, kemudian menjadikan diri kita lebih bersih baik darinya maupun batinnya ya. Menjaga harta yang kita miliki. Zakat itu apa? Harus merdeka, Islam, berakal sehat, balik dan dewasa. Kemudian benda-benda yang kita wajib zakat itu ada berapa macam itu, perhatikan kalian cara evaluasi. Benda yang wajib zakat pertama binatang ternak. Lalu di dalam binatang ternak kita ada apa Pak? Satu. Kemudian yang kedua apa itu? Ya, emas dan perak. Yang ketiga buah-buahan. Ya. Keempat harta biji-biji. Yang kelima harta perniagaan. Masing-masing semua itu ada dia punya nisab zakatnya masing-masing. Hari ini saya akan membawakan tentang zakat dan hikmahnya. Sebelumnya kita harus mengetahui makna zakat.
dua macam, zakat fitrah dan zakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kelompok 1, jelaskan pengertian zakat menurut bahasa dan istilah. Satu kata zakat ditinjau dari sisi bahasa Arab memiliki beberapa makna, diantaranya seimbang, berkah, adanya kebaikan, kebersihan dan memenuhi. Sedangkan dalam istilah zakat memiliki arti sejumlah harta yang diambil dari harta kemudian diserahkan kepada golongan juga dijadikan nama untuk harta yang diserahkan disebutkan. Ya, baik sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil zakat kami. 1. Jelaskan pengertian zakat menurut bahasa dan istilah. Kata zakat ditinjau dari sisi bahasa Arab memiliki beberapa makna. Di antaranya berkembang berkah, banyaknya kebaikan, ikan dan wajib. Sedangkan dalam istilah ini zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta. Untuk harta yang diserahkan tersebut karena harta yang didapati atau orang terima berkah. 2. Sebutkan syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Membayar harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal. Harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan misal melalui kegiatan usaha perdagangan dan lain-lain. Milik penuh harta tersebut di bawah kontrol kekuasaan pemiliknya dan tidak ditersangkut dengan hak orang lain. Mencapai nilai minimal dan mengembangkan harta setina kewajiban yang artinya 3,6 gram. Pusat zakat hewan ternak kambing adalah yang terbuka dan sebagainya. Sudah mencapai 1 tahun disebutkan tidak dipenuhi kebutuhan pokok dan mengeluarkan zakat hanya zakat dan doa orang. 3. Jelaskan perbedaan antara zakat fitrah dengan zakat mal. Cocokkan pada gambar yang diamati dari 2 macam zakat tersebut. Zakat fitrah yang dikeluarkan adalah makanan pokok, misalnya uang, padi, jagung dan sagu dan gandum. Sedangkan zakat mal yang dikeluarkan adalah harta benda. Contoh: 1. Binatang ternak, unta, sapi, kambing dan kerbau. 2. Emas dan perak. 2. Buah-buahan, kurma dan anggur. 4. Harta perniagaan. 4. Sebutkan mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Fakir, miskin, amin, mualaf, budak, dan bisa-bisa. 5. Sebutkan hikmah yang terkandung dalam zakat. Membersihkan jiwa seseorang mungkin dari bahaya yang ditimbulkan dari keterangan serta dapat ditimbulkan dalam hati. Memberikan bebas orang mungkin yang memiliki hutang, mempunyai hati yang
derajatan keimanan Islam, membersihkan harta dan mengembangkan serta menjaga dan melindungi harta dari berbagai musibah, menegakkan keselamatan umum menjadi yang tegaknya kebahagiaan dalam kehidupan masyarakat. Ya baik, mungkin itu saja dari hasil presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam. Silakan kelompok yang terakhir ya. Tiga semangat. Tiga, silakan maju ke depan. Yang lain mengingat dari hasil presentasi tadi, mungkin ada yang jawabannya kurang pas ya. Silakan. Jujur apa sih kan? Maju sudah. Ya sih. Silakan. Ansar semangat Ansar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok jelaskan pengertian zakat menurut bahasa dan istilah. Satu, kata zakat ditinjau dari sisi bahasa Arab memiliki beberapa makna, diantaranya berkembang, berkah, banyaknya kebaikan, pendidikan dan fungsi. Sedangkan di dalam istilah fikih zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu. Zakat dijadikan nama untuk harta yang diserahkan tersebut karena harta yang dizakati akan berkembang berkah. Dua, disebutkan syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Satu, membayar harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal. Dua, harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan, misal melalui kegiatan usaha, perdagangan dan lain-lain. Milik penuh harta tersebut di bawah kontrol kekuasaan pemiliknya dan tidak terkait dengan hak orang lain. Mencapai nisab sampai sejumlah minimal yang menyebabkan harta wajib zakat nisab. Emas 3,6 gram. Nisab zakat hewan ternak, kambing gadala, yang 40 ekor dan sebagainya. Sudah mencapai tentang kepemilikan, sudah terpenuhi kebutuhan pokok yang dikeluarkan zakat ialah zakat dan doa orang yang menerima. Baik. Kita jelaskan perbedaan antara zakat fitrah dan zakat fitrah yang dari dua macam zakat tersebut. Zakat fitrah yang dikeluarkan ke dalam makanan pokok, misalnya uang, padi, jagung, sagu, gandum. Sedangkan zakat mal yang dikeluarkan ke dalam harta, contohnya atau yang ternak, contohnya unta, sapi, kambing, kerbau, emas perak, buah-buahan, kurma, anggur, harta perniagaan. Disebutkan ada orang-orang yang berhak menerima zakat. Satu, fakir miskin, amin, walam, budak, gamir, pasabillah. Lima, disebutkan hikmah yang terkandung dalam zakat. Satu, membersihkan seseorang.
membersihkan jiwa seseorang, menghindari bahaya yang ditimbulkan kesalahan dampak buruk di dalam hati, meringankan beban orang muslim yang memiliki hutang, menghimpun hati yang bercerai-berai keimanan Islam, membersihkan harta dan mengembangkan serta menjaga dan melindungi harta dari berbagai musibah, menegakkan kemaslahatan umum menjadi yang tegak kebaikan dalam kehidupan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua jawaban-jawabannya benar ya. Namun di dalam penyampaian jawaban tadi ada yang kurang jawabannya ya. Ya. Yang pertama yang Ibu cermati tadi misalnya tentang orang yang berhak menerima zakat tadi 8 golongan, ada yang hanya sebutkan berapa saja ya. Padahal semuanya ada 8. Apa satu-satu kita semua sebutkan bersama. Fakir, Ibnu Sabir dan Fisabilillah. Fisabilillah dan Ibnu Sabir. Berarti 8. Jadi kalau menyebutkannya itu harus benar-benar semua 8 golongan yang dapat berhak menerima zakat. Ya. Baik, dari hasil presentasi tadi. Ya, mungkin ada yang bertanya. Saya persingkatkan dari materi yang tadi Anda ini. Dari pertanyaan akan kita sama-sama menjawab atau dan kelompok lain yang akan menjawab. Ya, pertanyaannya 3 saja ya. Silakan yang kelompok 1 yang mau bertanya. Saya persilakan. Bertanya dari materi yang tadi tentang zakat, pengertian zakat, syarat-syarat zakat, kemudian orang yang berhak menerima zakat dan macam-macam zakat tadi ya, dan terakhir hikmah zakat. Silakan dari kelompok 1 ada, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan. Ya, sebelum ada pertanyaan, Ibu suruh kalian perhatikan gambar yang ini dulu ya. Perhatikan gambar tadi. Gambar tentang ya benda-benda yang wajib dizakati ya. Di situ ada 5. Ada 5 ya. Ya. Coba kalian bedakan dia ya. Dari 5 tadi. Mana yang disebut dengan zakat mal dan mana yang disebut zakat fitrah ya. Ya. Coba kalian sebutkan benda yang termasuk dari wajib yang dizakati itu yang binatang ternak itu termasuk zakat apa? Zakat mal ya. Ya. Kalau ini zakat apa? Mal atau fitrah? Ya. Karena zakat mal tadi apa? Zakat fitrah tadi apa? Ya, itu kita hanya mengeluarkan ya uang berupa makanan pokok dan lain-lain. Berarti binatang ternak ini termasuk dari zakat. Kemudian emas dan perak dengan buah-buahan Zakat itu juga fitrah. zakat apa? Zakat fitrah. Zakat
Itu apa mal? Dapat apa? Ya, mal. Buah-buahan. Orang yang berbisnis jeruk, apa yang bermain harus dia menghasilkan hasil, dia harus mengeluarkan zakat mal ya. Karena itu benda ya. Ya, bedakan dia ya. Bisa bedakan bisa. Ya, kemudian yang berikut. Ya, kalau biji-bijian Zakat fitrah. ya, yang termasuk Zakat fitrah. makanan pokok. Berarti zakat fitrah. Padi, sagu, jagung, gandum, baik berupa uang. Ya. Kemudian dari gambar ini harta perniagaan itu termasuknya kenapa? Harta perniagaan kita punya benda-benda harta karun apa itu termasuk harta perniagaan atau ahli waris ya? Benda pusaka. Nah itu semua termasuk dalam harta perniagaan ya. Itu termasuk apa? Apa? Jaga apa? Mal ya. Ya, namanya benda-benda itu adalah zakat mal ya. Harta benda ya yang harus kita keluarkan. Ya, baik. Silakan yang mau bertanya silakan dari 3 kelompok. Ya. Kita kasih kelompok ya. Pertanyakan. Nanti yang lain bisa menjawab ya. Ya, bisa menjawab. Kalau tidak baru nanti ibu akan melengkapi dia punya pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari 8 poin zakat tadi apa yang harus dari budak? Ya, apa yang dimaksud dengan Budak. Ya. Ya, baik, itu saja. Ya, bagus pertanyaannya ya. Apa itu budak ya? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya di syarat wajib zakat. Ya. Dari poin A, apa itu merdeka? Ya, merdeka. Apa itu merdeka ya? Budak dengan merdeka. Oke, baik, dari kelompok lain yang akan menanggapi dari pertanyaannya, budak itu apa? Ya. Ya, ini ada dari kelompok 3 yang mau menanggapi jawabannya? Ada? Apa itu budak dengan merdeka ya? Apa itu budak atau merdeka? Memerdekakan budak ya. Budak dan memerdekakan budak ya. Dua kata itu dia ini ya berkaitan. Ya, memerdekakan budak. Ya, baik. Tidak bisa dari kelompok yang ingin menanggapi pertanyaan teman. Ya, itu akan menjawab ya. Akan menjawab. Apa itu budak ya? Budak itu orang yang bergantung kehidupannya itu atas majikannya. Dia bekerja dengan majikan, paham? Ya. Ya, dia itu bekerja di majikannya yang setiap hari dia gaji dari situ ya. Ya. Artinya, kayak misalnya di kerjaan itu dia sebagai pelayan ya. Pelayan raja ya. Itu namanya budak. Ya, kalau kemudian budak kita mau memerdekakan dia berarti dari majikannya tadi yang memerdekakan dia. Ya. Nah, kan memerdekakan dia artinya kasih dia dengan pekerjaan yang layak. Ngerti? Ya. Artinya budak dengan memerdekakan budak ya. Kita kasih merdeka dia supaya dia tidak jadi budak lagi. Dia sudah punya pekerjaan ya, oke, baik, pertanyaan dari kelompok lain. Selain dari yang pertanyaan ini ada juga di dalam materi yang tadi kita sampaikan ya, dari 2 macam zakat tadi ya. Ya, sebutkan zakat apa-apa. Ada silakan. Dari kelompok berapa? Kelompok 3 ada pertanyaan? Kelompok 2 ada silakan. Dari 2 macam zakat tadi. Ya, nanti kalau jawaban dari pertanyaan yang kelompok 2 kalau ada mau bertanya terus yang kelompok lain bisa menanggapi silakan ya, berikan jawaban ya. Ada silakan. Ada silakan. Bertanya tentang materi hari ini. Ada?
Banyak materi yang akan kalian tanyakan. Ya, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya kepada ibu Dengan pertanyaan saya yang mewakili kelompok 2 ingin bertanya, zakat diwajib sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada orang seseorang seperti apa? Bagaimana? ya, yang harta yang Allah titipkan kepada dia ya. Iya. Seseorang. Zakat itu adalah harta yang sudah dititipkan atau yang diberikan oleh rezeki yang Allah berikan tadi kepada seseorang ya. Berarti harus bagaimana? Saya mau jawab silakan. Zakat itu adalah harta yang dikeluarkan atau dia rasa syukur atas rezeki yang Allah berikan. Dia merasakan bahwa Allah memberikan dia harta yang banyak, berarti harus dia bagaimana ya? Dia harus bersyukuri dan dengan apa? Ya silakan. Ada yang mau menanggapi? Dari kelompok ini ada? Karena zakat itu adalah apa yang Allah berikan harta yang dia keluarkan ya. Jadi menurut kalian bagaimana? Harta yang tadi? Kelompok kita ada yang mau menanggapi dari jawaban? Randi. Silakan. Harta yang dikeluarkan tadi melalui zakat dan harta yang didapat dari rasa syukur dia kepada Allah tadi ya. Ada yang mau menanggapi pertanyaan dari kelompok 2? Silakan. Ada silakan ke sini. Ini harta yang dikeluarkan tadi kan dapat dari harta yang didapat. Nanti dia harus mengeluarkannya bagaimana ya? Apa ya? Karena itu adalah harta yang Allah berikan berupa hasil dan lain-lain. Baik itu firman dari tadi di ujian, dari banyak ya. Ya, tidak bisa? Siapa yang mau bisa menjawab? Kelompok 1, 3 bisa? Ya. Kalau tidak berarti ibu mencikapi dia punya ini ya. Nah, harta zakat adalah harta yang harus kita keluarkan dari rasa syukur kita kepada Allah. Ya. Jadi harta yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita itu bukan hanya satu harta ya. Ya. Baik zakat fitrah yang melalui makanan pokok yang kita makan setiap hari tadi, kemudian harta benda yang tadi ya, yang kita harus wajib zakati, baik itu kita punya hasil dari peternakan, dari buah-buahan, biji-bijian, dengan perniagaan, itu juga harus kita keluarkan dia pun zakat semua, karena dari dua itu adalah dia terbagi dalam zakat mal dan zakat fitrah. Maka hukumnya untuk sudah memenuhi nisab kita harus keluarkan dia pun zakat. Bisa mengerti? Bisa? Ya. Baik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Anak-anak sebelum kita selesai, ingin menanyakan kalian, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Apakah pelajaran hari ini susah? Ya. Susah tidak? Ya. Ya. Berarti semua yang kita lakukan hari ini yang penting intinya bahwa harus belajar. Ya, jadi apapun yang kita dapat kita harus terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, untuk itu sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, jangan lupa belajar di pertemuan berikut atau di pertemuan yang akan datang dalam materi ini. Jangan kalian malas-malas dalam belajar atau kalian merasa jenuh ya, merasa jenuh dari belajar. Ya, jadi untuk itu kesimpulan dari materi hari ini adalah apa? Kita membahas apa hari ini materi kesimpulannya? Apa? Tentang zakat. Terus apa lagi? Zakat terbagi atas dua. Zakat apa? Zakat fitrah dan zakat mal. Ya, zakat
Ya, apa itu emas dan perak? Tidak, ya. Dan permata itu semua itu termasuk emas atau perak. Ya. Kemudian ada juga biji-bijian. Biji-bijian. Apa? Biji-bijian. Ada apa? Biji-bijian. Kurma. Buah-buahan. Ya, buah-buahan. Anggur, kurma. Dan ini yang saya menyikapi. Biji-bijian makanya jawab padi ya. Ternyata ingatannya kuat daripada ibu ya. Ternyata dia punya ingatan. Saya bilang biji-bijian, dia jawab jagung, padi. Padahal ibu tunjukkan buah-buahan ya. Baik, makanya semangat. Baik, hari ini pembelajaran kita berakhir. Begitu, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa Al-Fatihah pada pagi hari ini dalam siang hari ini. Kepada ketua kelas saya persilakan. Teman-teman, setelah belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal